Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kedai Jajar YouTube channel. Kali ini kita mau nonton A Quiet Place Day One ya. Tadi habis dari Margo City, kita udah di Detos lagi. Hari ini kita mau nonton di Cinepolis seperti biasa. Oke, kita langsung masuk ya. Kita tenang sini. Kita langsung beli tiketnya deh. Kita ngambil yang paling malam jam 9. Jam 9 kan? Ada ya. Heeh. Hah? Iya. Yang mana tuh? Oh, yang iya, iya. Mau bedanya. Bedanya tuh cuman 5.000. Popcorn. Oke, nanti pas kita beli tiket ya. Oke guys, sebelum lanjut kita beli tiket A Quiet Place Day One, boleh di subscribe dulu ya Kedai Jajar YouTube channel, di like juga videonya. Terima kasih. Kita beli tiketnya ya. Oke. Ya, depan aja biasa. 78. Oh, ada ya. J78. Golf 78 ya. Mau sekalian tambahan popcorn yang jumbo ya? Makanan asin atau dingin? Asin. Untuk minumnya mau jasmine, lemon, atau pengaskan? Popcornnya aja ya. Udah banyak minum dari tadi. Di 105 dulu kayak sedikit tiris. Iya. Ikannya di layar ya? Iya. Ntar ya mbak agak loh. Apa? Kita udah beli tiketnya ya. Tadi agak sepi sih ya. Jadi kita tunggu popcornnya jadi. Oke, studio 3 udah buka nih ya. A Quiet Place Day One. Di mana? Karena kakinya sakit. Iya sempit sih, makanya berarti yang depan tadi nonton apa ya? Yang ramai depan nonton apa ya? Edi. Yuk, kita mulai berpesta. Oh, good. Oke, kita udah nonton nih. Nonton A Quiet Place Day One ya. Oke. Nanti kita review filmnya ya setelah selesai ya. Kita tonton dulu A Quiet Place Day One. Jangan sampai masalah sendiri. Oke guys, alhamdulillah nih kita udah selesai nonton film A Quiet Place Day One-nya. Oke, jadi ini kembali lagi nih sebenarnya A Quiet Place yang ketiga atau keempat ya? Ketiga ya. Jadi ini penjelasan tentang awal mula serangan alien ke muka bumi kan. Jadi di Quiet Place itu kan kita tahu yang satu kedua nggak boleh mengeluarkan suara sama sekali kan gitu. Di sini diterangkan pertama kali awal mula gitu aliennya datang ke bumi gitu. Pokoknya cuman memang nggak jelas banget detail tentang pemerintahannya, tentang ini. Pokoknya terjadinya di kota New York gitu kan, yang film ini. Di sini pemeran utamanya sih yang dikenal itu si Hanzo ya, siapa? Oh ya, Jiman Hanzo sama Lupita Nyong'o yang jadi si Nakia, pacarnya Wakanda Forever, si Black Panther ya. Terus ada pemeran utama lagi tadi lupa di. Eric namanya. Siapa ya namanya? Ya. Eric nggak tahu pokoknya nama pemerannya. Jadi emang petualangannya tentang mereka berdua gitu setelah harian masuk. Satu lagi kucing. Oh iya itu sebenarnya malah Frodo itu atau kucingnya itu ini ada kucing satu-satunya di dunia yang nggak ngeluarin suara ya. Makanya dia diajak di syuting di A Quiet Place, udah kebayang gitu kan. Oke, boleh diceritakan deh awal mulanya. Awal mulanya pokoknya ini kan pokoknya dia kayak buat cerita baru ya, pokoknya nggak terlalu nyambung lah istilahnya ya, kalau dibilangnya sama yang sequel 1 ke 2 itu nggak terlalu nyambung. Kalau dibilangnya istilahnya kita juga lupa ya udah nonton apa belum, apa tahu lupa yang kedua tuh A Quiet Place kedua tuh yang Emily Blunt lupa ya. Pokoknya ceritanya kalau nggak salah pokoknya kalau yang kedua itu kan anaknya udah 3 jadinya. Kan harusnya 4, 1 meninggal gara-gara yaitu disik ya gitu kan. Terus dari situ udah dari bayi gitu kan. Pokoknya ini awal mula istilahnya mau bikin cerita baru. Jadi ceritanya si Lupita Nyong'o itu namanya Sam. Dia itu punya penyakit kanker ya. Jadi dia kayak di tempat rehabilitasi di suatu apa ya? Mungkin kota terpencil ya. Nah, jadi di New York. Tapi dia pokoknya kota. Makanya ke kota ke New York itu ya. Jadi diajakin sama si susternya itulah, cowok sebenarnya susternya cowok. Ayo Rawat, kita berlibur ke kota katanya gitu. Kita lihat pertunjukan. Allah bohong. Ayo nyari pizza. Dia tuh seneng banget tuh si Sam ini tuh seneng banget sama pizza. Udah bener ya beli pizza gitu di sana kayak gitulah. Jadi sebenarnya setiap seminggu sekali atau 11 kali memang ada acara untuk ke kota yang hiburan mereka yang memang udah punya
sakit cancer kan kita ngerti ya, sakit cancer itu udah diprediksi akan meninggal dalam waktu sebulan, 2 bulan, atau setahun atau 2 tahun. Pokoknya mereka udah punya prediksi masing-masing menurut dokter gitu. Ini acara rutin mereka. Nah si Sam ini tuh dia udah nggak pernah mau ngikut-ngikutan lagi karena bagi dia tuh semua kehidupan udah pahit lah buat dia gitu. Bahkan ketika lagi kumpul sama teman-temannya, dia kata-katanya kurang menyenangkan gitu buat yang lain. Istilahnya buat dia udah dia mau nothing tulus lagi. Dari no hope kan. Dia kayak udah nggak punya harapan hidup. Dia udahlah pergi ke New York itu, nyampe di New York kan istilahnya, baru nyampe terus udah mau duduk tuh ceritanya di pertunjukannya itu, nggak taunya kan puppet show kan. Kayak apa sih puppet show tuh? Iya, pertunjukan boneka tali. Pokoknya di situ dia kayak di suatu pertunjukan itu kayak apa ya bang? Dia iya, itunya. Pertunjukan itu bonekanya tentang hope, tentang harapan, sedangkan si Sam ini udah lagi melupakan tentang harapan kehidupan gitu, karena dia cuma tinggal tunggu kematian. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar bete, gitu. Ya udah dia keluar, sedih sih sebenarnya gitu. Menurut dia udah menjemukan itu lah istilahnya, dia keluar terus kayak ke minimarket gitu kan. Terus dia beli coklat lah dibilangnya gitu kan. Nah habis itu udah beli coklat, keluar, perawatnya tiba-tiba ketemu perawatnya tuh tiba-tiba, ayo cepet-cepet kita harus pulang. Tiba-tiba pemerintah pusat ngasih tahu kalau kita semuanya harus keluar dari kota. Suruh pulang lagi ke rehabnya, pokoknya balik ke tempat masing-masing mereka gitu kan. Jadi sebenarnya selama perjalanan di bis kita, kalau saya sendiri sih udah tahu tuh ada beberapa kayaknya bakal terjadi tragedi di bumi gitu. Maksudnya di atas kota New York ada 4 jet terbang, itu udah ada 4 jet, pesawat jet. Maksudnya itu kan jangankan dengan 4 pesawat, 1 pesawat di atas kota aja nggak boleh gitu, kecuali memang ada kegiatan yang sangat vital darurat ya gitu kan. Ini 4 bareng-bareng, itu satu yang petunjuk. Kedua, akhirnya pas lagi belanja itu udah mulai rame ya, banyak polisi ya. Udah banyak polisi itu langsung bener-bener kayak itu ya, ada kayak crash gitu, terus kayak dentuman lah pokoknya yang sangat besar gitu, langsung jadi kayak chaos itu. Tiba-tiba nggak ada jarak pandang sama sekali, udah debu aja gitu di apa namanya, digambarin di filmnya ya gitu. Jadi dia kepisah sama, bahkan sama kucingnya pun dia terpisah gitu sama si Frodo. Jadi pokoknya di bis itu ada kayak rudal-rudal jatuh dari langit. Sebenarnya rudal itu tuh alien-alien yang akhirnya masuk ke bumi. Dan memang penjelasannya kurang jelas sih. Pokoknya intinya ini tentang awal aja gitu, gimana alien. Entah alien itu apa dan dari mana, dan bentuk masuknya ke bumi apa dengan pesawat atau enggak. Pokoknya tiba-tiba pas lagi ada ledakan dan banyak debu itu, tiba-tiba satu-satu yang bersuara udah mulai diserang sama alien. Oh sebelum dia pulang itu tadi si Sam itu pokoknya maksa banget. Ya udah sebelum pulang ya udah kita mampir dulu beli pizza. Nggak bisa. Ini disuruh pulang sekarang juga gitu. Akhirnya kalah. Gitu. Ya udah cari pizza aja terus udah pulang gitu kan, kayak sejalur lah gitu istilahnya. Kalian jalan nggak bisa, harus sekarang. Ya udah dia sambil kayak meremut gitu kan istilahnya, kayak ngambek gitu. Udah masuk ke dalam bis, ya udah terjadi itu tadi yang tadi ledakan itu. Langsung porak-poranda lah istilahnya kota New York itu. Terus bangun-bangun dia ada di setelah serang-serangan itu akhirnya si Sam juga akhirnya terbentur dan akhirnya pingsan gitu. Bangun-bangun akhirnya di dalam kafe gitu yang udah banyak orang dan mereka tuh hampir semuanya udah tahu kalau kita nggak boleh bersuara. Yang ngebangunin pertama itu si Hanzo gitu. Sama ketemu lagi sama perawatnya itu, katanya si perawatnya itu sama si Frodo gitu kan. Ya udah akhirnya mereka semua kumpul di situ lah istilahnya. Habis itu pokoknya tiap di scene ini tuh pokoknya ada helikopter yang mengingatkan stay where you are, terus sama don't make a noise gitu ya kan, jangan bersuara gitu. Pokoknya disuruh tinggal di situ lah, ditinggal di tempat teraman yang sekarang. Ya udah kalian di situ aja dulu gitu. Pokoknya sih rekomen kalau menonton film ini sebenarnya di IMAX biar suaranya kan, karena kan emang banyak diemnya, cuma asal kayak jalan kakinya si aliennya atau bahkan ada serang-serangannya itu suaranya jadi di Cinepolis aja kita suaranya mantep banget gitu. Terus tadi kita di stasiun ya jam 12 malam gitu, jam 12 udah sih, terus di spill lah istilahnya serangan-serangannya gimana sih mereka. Pokoknya tegang banget di film dari awal ya, dari menit-menit awal tuh udah dijelasin. Terus ketemulah tiba-tiba sama si Eric ini awal mulanya nggak tahu gimana itu si kucing ya. Awal mulanya si Frodo itu dia lepaslah dari si Frodo terus kucing ya. Frodo itu lepaslah dari si Sam itu, terus dia minum di kubangan Subway yang udah kayak ketutup sama air gitu. Batunya tiba-tiba kan keluar lah, itu kirain kita kan aliennya ya. Batunya itu si Eric, ampun gitu. Ya udah, tapi si Eric itu tiba-tiba jadi kayak gimana ya? Kayak ngelihat si Frodo itu jadi kayak kok kayak memberikan dia semangat gitu. Kayak ya udah dia akhirnya jadi ngikutin si Frodo kan. Katanya si Frodo kan nyari emaknya gitu kan, nyari si Sam gitu kan. Ya dia ngeliat itu Samnya langsung manggil sini gitu kan. Nggak lama si Frodo ya benar, Frodonya ke si Sam, terus nggak lama muncul si Eric kan. Si Eric ngeliatin si Sam itu kan. Terus akhirnya itu kan sebelumnya udah ada himbauan suruh ke Dramaga ya bang, seaport udah ke perbatasan di laut gitu. Jadi ceritanya pemerintah udah mengetahui kalau mereka tuh memang terpengaruhnya sama suara dan satu-satunya jalan adalah lewat air gitu. Mereka nggak bisa lewat air. Akhirnya cara satu-satunya mengevakuasi kota itu dari Dramaga
untuk naik kapal semua gitu. Akhirnya gitu. Nah, yang kocaknya juga pertama-tama itu semua manusia akhirnya yang masih hidup berbondong-bondong gitu keluar gitu, yang akhirnya mengakibatkan sesuai perkiraan saya fatal pasti. Kalau misalkan satu bikin kesalahan, otomatis pada teriak dan akhirnya pada mati. Dan situ kayak kalau si Sam kan emang arahnya pengen ke pizza aja gitu. Ini petualangannya jadi tentang dia si Frodo, si Sam sama si Andy ya, siapa sih? Erik. Erik, Itu ya. ketahuannya pas nanti sebenarnya. Ya. Ini udah lu si Erik itu ngikutin si Ya. jangan ikut drama guys, nyelamatin diri lu gitu istilahnya. Kalau Sam jadinya pokoknya masih punya tujuan karena dia udah nggak ada harapan hidup lagi ya gitu. Dia pengen ke Patsy's Pizza, dan itu kenapa? Karena ternyata buat dia itu memorable sekali gitu, karena itu yang biasa dilakukan atau diajak ayahnya setiap habis nemenin ayahnya main piano itu dia selalu makan di Patsy's Pizza gitu aja. Itu memorable buat dia. Dia pengen ngabisin hidupnya dengan yaitu makan Patsy's Pizza itu. Ketahuannya itu pas dia ngambil obatnya ke rumah. Beli obatnya Ya. di rumahmu, terus akhirnya ketahuan di situ sistemnya itu siapa. Dia ternyata itu seorang penulis puisi, Ya, terus bapaknya putri, ya. itu pemain piano gitu, yang dijelasin di tempat pizza itu kan. Pokoknya bapaknya main piano dengan sangat bagus lah pokoknya. Makanya kenapa aku pengen ke sana ke Patsy's Pizza itu ya karena Ya. memori dia sama bapaknya itu yang terakhir dia mau nginget itu loh, sama dia mau ngerasain pizza itu untuk terakhir kalinya lagi. Iya. Dia Memang, ini juga penyakitnya memang genetik dari bapaknya juga ke dia, bapaknya gitu. juga Cancer ternyata juga. kena cancer. Udah. Ya, pokoknya seperjalanan ini jadi drama konfliknya tuh tentang ya mereka bertiga gitu sama serangan-serangan alien gitu. Buat kalian para cat lover pasti ngerasain Iya. gemesnya si Frodo itu. Dia kan kucing putih ya, putih ada hitam-hitamnya dikit ya kan. Dibilangin kan kucing blonde tuh. Itu pokoknya ada Iya. yang gitu. Lu gemes banget deh, ada yang ya ampun dia tuh ada yang ngedeketin ke aliennya itu, ada dia di situ dong. Iya. Makanya si Erik berusaha aduh Itu jangan juga di situ. Ya Allah malah. Di sini tuh adegan aliennya dibilang spektakuler sekali enggak ya, cuman tegangnya dapat gitu, semua ceritanya dapat gitu. Pokoknya di sini memang di dramanya ini jadinya ada drama juga, serangan aliennya tuh nggak terlalu fatal lah gitu, cuman tetap tegang banget gitu. Nanti ada yang di adegan di air, terus adegan yang nyelamatin si Frodo ini yang paling ngegemesin nih kucing. Terus uniknya tuh ya, jadi kan dengan permasalahan mereka masing-masing ya kan, istilahnya si Sam dengan penyakitnya. Terus ternyata si Frodo punya panic attack. Bukan Frodo, Erik dong. Sorry maaf ya, Erik itu tuh punya panic Kalau attack. Frodo mah nggak punya masalah hidup dia udah. Itu dia emang selonong boy iya. emang. Maksudnya dia punya panic attack, jadi kayak udah kepanikan sendiri, ketakutan sendiri dia bakal keserang sama si alien itu. Udah napas udah naik turun, udah yang nangis si Sam itu Iya. Jadi kalau si Erik ini backgroundnya sebenarnya dia anak orang kaya yang tinggalnya tuh di Inggris, di daerah Inggris mana gitu, orang kaya. Nah itu dia Erik ini dia lagi ke New York itu untuk ngambil kuliah jurusan hukum disuruh orang tuanya. Makanya dia siapa ya? Iya. Dia juga memang makanya ketika ditanya si Sam, kau pergi apa sih yang kamu lakukan selain ini gitu? Aku nggak tahu gitu, karena yang harus kulakukan sebenarnya cuma kuliah doang. Ngabadi. Pokoknya bondingnya jadinya masih Sam aja gitu. Kayaknya kalau dipikir-pikir sih gak masuk akal gitu, masih banyak manusia lain gitu. Cuman memang keren banget sih gitu nih bonding si Erik ini sama si Sam ini jadinya. Kedua-duanya kayaknya mungkin udah punya desperate Iya. masalahnya masing-masing, udah kayaknya ini final life. Ya, udah tahu ngapain, kayaknya bakal mati gua di sini gitu istilahnya, udah kayak mau ngapain lagi gitu, kayak mereka gitu pikiran Iya. lah istilahnya. Ya udah akhirnya terakhir itu sampai lah sih Sam itu ke Patsy's Pizza, dan tahu kenapa? Kebakar, Wah, Patsy's itu udah Pizza. kebakar, gedungnya itu udah kebakaran. Terus kita yang ya Allah melongo, itu udah sepanjang yang dia lewatin Iya. gitu kan, ketemu kejebur di gorong-gorong, masuk ke dalam air dan lain sebagainya. Ya ampun, yang diperjuangin gitu kan, ya udah kebakar, dia nggak bisa apa yang dia mau, nggak ada dong gitu. Ya udah akhirnya sedih tuh kan mereka, si Sam itu sedih Iya. kan. Akhirnya melinggir ke bar ya. Iya. Udah Dia kata akhirnya si gini. Erik tuh gini, ya udah ayah kamu main Ah. di mana, katanya main piano itu di mana gitu kan. Ya udah nggak jauh dari si Patsy's Pizza itu kan, ada kayak bar gitu. Iya. Ya udah mereka di situ tuh Ya karena memang dekat Patsy's Pizza itu, jadi si bapaknya selalu main, habis itu selalu ngajak anaknya untuk ke Patsy's udah Pizza. tuh di bar itu. Hanya yang habis itu. Cuman akhirnya si Erik ngambil keputusan, gua harus tetap ngasih surprise si Sam nih gitu kan. Dia akhirnya keluar effort nyari pizza sekitar situlah yang masih seenggaknya ada stoknya, ternyata ketemu juga ada, gitu. dia beli. Bikin surprise. Dia dapat. Terus kan dia box. Terus dia pas Oh. nyampe di barnya itu dia so sweet deh. Minta Tulis, ya. ambilin spidol ya kan, atau pulpen. Akhirnya di kotak yang pizza itu dia tulis Patsy's gitu kan. Ya udah dia dapat dibuka. Padahal itu mah bukan Patsy's Iya. kan, bukan, dia tahu lah. Ya udah tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Akhirnya dia makan berdua. final requestnya si Sam akhirnya tercapai dan mereka akhirnya makan pizza tuh bertiga, ada tuh si Sam,
si Eric sama si Frodo dan makan dia udah. Udah. Akhirnya final nih kan ya, akhirnya setelah Deret tercapai kan, gitu kalau urusan dia yang ini keinginannya kan. si Sam. Mereka berdua akhirnya ngelihat ke arah pelabuhan dan melihat kayaknya sih kapal terakhir tuh gitu yang untuk Ngangkut mereka ngangkut pengungsi lah. pengungsi. Nah, di sini udah adegan-adegan terakhir nih. Jadi si Sam itu sama si Eric memutuskan untuk ke Dramaga gitu. Untuk mencoba gitu. Tapi di Dramaga itu atau di pelabuhannya udah dipenuhi sama alien, dikuasai gitu. Ya set story di terakhirnya ini gitu. Setelah akhirnya kayaknya susah nih karena udah dikuasai sama alien. Banyak. Setelah udah ngambil keputusan si Sam, kita langsung ke akhirnya aja. Si Sam akhirnya untuk ngambil keputusan buat apa namanya, mengalihkan para alien. Jadi dia berpesan sama si Eric supaya jaga Frodo gitu kan, dikasih Frodo. Terus udah ada tuh si Sam mengalihkan dengan mukul-mukul mobil supaya keluar suaranya. Si Eric sama si Frodo langsung lari ke pelabuhan gitu. Terus ternyata di kapalnya itu kan ada si Henry itu Iya, si Hansu. Stop the boat gitu kan, dia berhentiin kapal gitu. Akhirnya ya udah sih dengan perasaan yang tegang dikejar alien bla bla bla, akhirnya alhamdulillah sih nyampe di laut Biol itu. Jadi dia berenang tuh si Frodo sama si Eric ya. Nah, baru dia bunyi si Frodo itu di situ Di laut ya. Nging, itu baru mulai. Oh ternyata dia ada suaranya. Udah tapi dia selamat. Si nyongolnya si Sam ada. Si Sam berhasil lolos, si Eric sama si Frodo akhirnya berhasil naik ke kapal tongkang ya untuk ngangkut itu. Dan ternyata juga terakhir di jaketnya si Sam udah nulis pesan buat si Eric karena udah tahu bakal ya dia nantinya akan mengorbankan diri lah untuk si Eric dan si kucingnya gitu. Ucapannya tuh tolong jaga Frodo, jangan dikasih makan yang banyak nanti dia gendut kayak gitu-gitu. Yang udah ada si Sam itu terima kasih udah membuat hidupku yang lebih berarti. Istilahnya aku jadi punya harapan hidup. Misalnya finalnya juga karena si Sam juga berhasil, si Eric mah udahnya udah ke tempat yang tujuan manusia lain lah gitu ya. Si Sam terakhirnya karena udah nggak bisa hidup juga ya fulfill udah semuanya tercapai, si Frodo hidup juga gitu kan. Nah di end of movies gitu dia kan dengerin lagu tuh di jalanan ya di New York kan gitu. Nah di situ endingnya tuh si Sam setelah lagi nyetel musik awalnya pakai headsetnya dibuka terus jadi akhirnya suara radionya bunyi, tiba-tiba ditutup dengan loncatan alien di belakang dia yang memastikan kalau itu di situ Sam akhirnya meninggal dunia lah gitu. Ending statementnya pokoknya dia ke Pet Pizza lagi terus lihat foto bapaknya. Foto bapaknya sama dia waktu masih kecil kan, bapaknya juga sering main ke Pet Pizza itu kan, kayak diapresiasi abis main piano sama ngeliat dia gitu. Terus ya itu pesan-pesan dia terakhir di ending statement closing filmnya sih, kayak dia udah lama nggak pernah denger istilahnya kota ini tuh bernyanyi lagi tanda kutip, maksudnya denger musik dari bapaknya dia kan istilahnya. Ya udah gue pengen dengerin lagu, ya udah dia bener-bener musiknya dia keluarin sampai bersuara lah istilahnya. Terakhir ya udah ditutup sama si aliennya dari belakang dia, itu langsung gelap aja sebenarnya. Ya ini good movie to watch sih, pokoknya keren maksudnya dapat semuanya dengan porsinya masing-masing gitu, keren banget. Terus spill apa jump scare-nya nggak terlalu yang wow gitu, tapi ya cukup lah. Nggak spektakuler, tapi oke gitu, keren banget. Nggak yang lebay gimana. Alurnya juga nggak bikin bete ya. Biasanya kan kalau tentang alien itu yang biasanya spektakuler banget, yang melibatkan tentang tentara, tentang National Guard gitu kan. Ini kan kalau ini background pemerintahnya nggak dikasih unjuk gitu, cuman perjuangan mereka aja. Perjuangan ini sih harapan hidup dia. Kenapa dia masa sih gitu, maksudnya kayak kita pikir ya lu udah mau, maksudnya akhir-akhir yang lu nggak tahu hidup apa enggak tapi masih mikirin pizza, tapi buat dia itu penting gitu kan, maksudnya kayak si point of view yang perawat itu yang pas awal ngapain sih lu mikirin pizza, kita udah disuruh pulang ini ada bahaya gitu loh, kenapa masih mikirin itu. Tapi buat si Sam ini itu ya menurut dia itu penting, kalau dia nggak sampai umurnya gimana gitu kan istilahnya. Ya udah tapi keinginan dia akhirnya ada capai. Ini dalam sih filmnya, keren. Ya fulfillnya juga tentang A Quiet Place selama ini alien dari mana ya udah kejawab itu, walaupun nggak full kejawab, cuman ya pertama masuknya udah dijelasin di sini gitu aja sih. Kayaknya sih bakal ada sequelnya lagi. Mudah-mudahan ya, soalnya seru nih. Kalau yang mungkin yang kelas 1 nggak tahu ya. Kayaknya kalau yang 1 sih yang lebih keinget banget ya, itu kan bener-bener quiet ya filmnya tuh. Cuman kalau yang ini lebih bersuara, tanda kutip ya, lebih banyak ada suaranya. Kalau yang pertama kan bener-bener hening ya, kayak hening. Tapi ini ya keren lah. Ratingnya berapa? 8 kayaknya. 8. Ya jadi cukup oke gitu. Enggak kembali lagi nggak spektakuler tapi oke. Ya sama dah, 8 dah. Mau 9 tapi kurang ger gitu. Tapi ceritanya seru banget. Oke gitu aja deh. Ada mau tambahin? Udah. Oke, thank you for watching this video. Kali ini kita nonton A Quiet Place di Cinepolis Deptos.
Jadi ini series pertama atau penjelasan awal ya tentang A Quiet Place yang selama ini kita tonton yang kedua dan ketiga. Thank you for watching this video. Dan next video di Kedai Jajal saya YouTube channel edisi nonton bioskop lainnya. A Quiet Place jangan lupa ditonton ini kalau mau nanti tahu awal ceritanya. Oke, thank you for watching this video. Next video di Kedai Jajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned.